Nggak ada, Bapak. Nggak ada, oke. Kita lanjutkan ya. Kalau ada yang ini, tanyain aja nggak apa-apa, langsung. Oh, ini kecil ya? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita kerjain yang nomor terakhir kayaknya nih. Oke, ini nomor terakhir. Diketahui data NO cell kimia sebagai berikut ya. Jadi di sini saya punya NO cell dari masing-masing. Kok ke sini sih? Nah, mana ya? Ini. Oke. Oh, power. Mana tab saya kok nggak aktif? Oh, kebalik. Pantesan tabnya kebalik. Oke, nah ini teman-teman ya. Oke, ini cara ngerjainnya gimana? Jadi di sini ada NO cell dari notasi sel nih. Jadi kalau misalkan Zn menjadi Zn2+, tik 2 Cu2+ menjadi Cu, itu kan artinya reaksinya kayak gini nih. Zn menghasilkan menghasilkan Zn2+ gitu ya. Terus yang kedua Cu2+ menghasilkan Cu, berarti tambah Cu. Nah, nilai NO cell-nya yang positif 1,1 itu. Nah, ya. Itu kayak gitu, itu kayak gitu, kayak gitu gitu ya. Nah, gitu. Oke, ngerti ya? Jadi maksud datanya tuh kayak gitu. Jadi reaksinya nanti harus dibikin kayak gini dulu. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan data di atas, nilai potensial kalau reaksi ini kayak gimana? Ya, kalau reaksinya Fe menghasilkan apa? Fe2+, ya. Terus di sini Pb2+-nya berarti tambah, kalau di sini Pb2+ menghasilkan Pb ya. Nah, gitu. Nah, ini NO cell-nya berapa gitu. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Ini boleh kita kerjaannya itu dengan cara mirip hukum Hess. Ya, dengan cara menggunakan hukum Hess. Jadi kayak gini nih. Oke, saya tuliskan dulu ini ya. Misalkan reaksi yang pertama belum datang Zn misalnya gitu ya. Zn kalau cara manualnya kayak gini ya, cara manualnya nih. Nanti ada cara cepatnya juga, tenang ya. Zn2+. Nah, di sini Cu2+ ditambah Cu ya. Nah, ini E-nya itu positif 1,1. Yang kedua Pb, ini yang Pb ya, berubah jadi Pb2+, berarti di sini Pb2+, terus yang Cu2+ ini ya, Cu2+, ini tambah Cu. N0-nya positif 0,47. Terus di sini saya punya Zn menghasilkan Zn2+ ya. Ini tambah Fe2+ tambah Fe. Nah, ini nolnya positif 0,32. Nah, pertanyaannya adalah kita pengen reaksinya kayak gini. Berarti kita pengen Fe menghasilkan Fe2+, Pb2+, ini Pb2+ ya, Pb2+, ini tambah Pb. Nah, di sini N0-nya berapa? Nah, gitu. Oke. Ini mirip hukum Hess ya. Kita pakai reaksi 1, 2, 3 ini diapain biar jadi reaksi yang ditanyakan. Kayak misalkan gini. Pertama ya, kita kan pengen Fe sama Fe2+-nya itu kan, Fe-nya itu pengen sebelah kiri. Kita lihat yang ada reaksi Fe-nya berarti reaksi yang ketiga ya. Nah, maka reaksi ketiga ini harus diapain biar reaksinya kayak gini.
Fe-nya di sebelah kiri, Fe2 plusnya di sebelah kanan. Maka reaksi 3 ini harus dibalik. Oke, dibalik ya. Ya kita balikin aja. Jadi reaksinya adalah jadi ini Zn2 plus ya, Zn2 plus ditambah Fe menghasilkan Zn ditambah Fe2 plus. Nah, nanti NO cell-nya kalau reaksinya dibalik itu yang tadinya positif jadi negatif. Ya, yang positif jadi negatif ya. Jadi ini min 0,32. Dah ya. Terus kita lihat yang Pb2 plusnya. Pb2 plusnya dia di sebelah kanan. Yang ada Pb2 plusnya berarti yang reaksi kedua. Ya. Maka reaksi kedua harus diapain? Harus dibalik juga biar Pb2 plusnya ke kanan. Dibalik juga. Reaksi 2 dibalik. Oke, nanti akan menghasilkan Pb2 plus, ya dibalik, ditambah Cu, menghasilkan Pb aja ditambah dengan Cu2 plus. Nah, kalau dibalik, NO cell-nya berapa? Berarti yang tadinya positif jadi negatif. Berarti min 0,47 gitu ya. Nah, kita kalau jumlahkan, coba lihat. Kita jumlahkan ya, seperti ini. Oke, saya pakai warna merah. Oke, jadi kalau kita jumlahkan, ini jadi apa? Nah, ada yang bisa dicoret nggak? Iya. Ini nggak bisa dicoret ya. Kita kan butuhnya Fe, ini kan Fe, terus Pb2 plus, ini, butuhnya ini, terus menghasilkan Fe2 plus ini, sama Pb. Otomatis reaksi yang ini, apa yang Zn2 plus, Zn ini harus kita coret nih. Zn2 plus, Zn, terus yang Cu2 plus ini harus kita coret. Harus kita hilangkan. Ya, harus kita hilangkan. Nah, ini harus kita hilangkan nih. Hilangkan, 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 hilangkan. Nah, cara ngilanginnya gimana? Kita pakai reaksi yang belum dipakai, yaitu reaksi pertama. Nah, reaksi pertama. Nah, biar bisa mencoret ini, Zn2 plus, Cu, maka reaksi ini, biar saling menghabisi, maka reaksinya tetap ya. Ya, kalau tambahkan reaksi ini, maka Zn-nya akan saling menghabisi. Ya, kita coba ya. Reaksi satunya dia tetap. Tetap ya. Berarti tetap saya tuliskan ulang. Berarti ini ada Zn. Zn. Oh, maaf. Ini saya hapus dulu ya. Eraser. Bentar. Nah. Oke. Nah, ini. Oke, reaksi yang satunya dia tetap ya. Tetap. Maka ini jadi Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Karena tetap, maka NO-nya juga tidak berubah, yaitu 1,1 ya, 1,1. Oke, kita jumlahkan semuanya. Maka ada yang habis. Ya, yang jelas yang ini Zn ya, yang perlu kita habisi ini. Satu di kanan, satu di kiri. Zn2 plusnya juga sama ya. Ini sama yang ini habis. Terus Cu2 plusnya juga habis. Ini Cu-nya juga habis. Nah, sehingga sisanya tinggal ini. Fe ditambah Pb2 plus menghasilkan Fe2 plus ditambah Pb. Nah, ini kan sama dengan reaksi ini. Ya, maka nanti NO cell-nya tinggal dijumlahkan juga. Berarti positif 1,1 ya ditambah min 0,47 ditambah min 0,32 berapa tuh? Ya. Coba 1,1 0,79, Pak. Semuanya itu udah dijumlahin? Belum, baru yang minnya doang. Oh, baru yang 1,1 sama 0,47. Ini dikurangi. Berarti ini berapa? 0, ini kan 10, ini 3 ya. 10, ini 3, ini 0, 10, 0,63 ya. 0, min ya. Sorry, positif min 0,63. Positif 0,63. Terus dikurangi 0,32.
0,32. Ya, berarti ini 1, ini 3 ya, 0,31 positif. Oh, jawabannya 0,31 positif, berarti jawabannya yang A ya. Oke, gitu teman-teman ya, cara konsepnya kayak gitu. Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham. Oke, nah sekarang kita pakai cara cepat nih. Ya, kita coba pakai cara cepat. Oke, cara cepat. Cara cepat. Nah, kita kan pengennya gini ya, pengennya kan Fe menghasilkan Fe2 plus, garis 2 Pb2 plus, terus Pb. Nah, ini yang kita pengen. Oke, sekarang kita lihat reaksinya. Lihat, Fe yang Fe2 plus kita pakai mana nih? Yang ada Fe2 plusnya ya. Berarti ini kan. Nah, maka reaksi 3 ini kan Fe2 plusnya ada di sebelah kanan. Sedangkan kita pengen sebelah kiri. Maka reaksi ini harus dibalik. Oke, balik ya, balikin. Berarti ini balikin. Tapi ketika membalikan ini, ya otomatis ya positif negatifnya juga nanti akan jadi kayak ini. Fe menghasilkan Fe2 plus. Itu otomatis ya, jadi jangan Fe2 plus menghasilkan Fe. Otomatis ketika dibalik, ini jadi reaksinya reaksi oksidasi. Nah, garis miring 2, Zn, ya, Zn-nya berarti otomatis ketika diubah, ini jadi Zn2 plus menghasilkan Zn gitu. Nah, gitu. Ini nilainya karena dibalik, min 0,32. Nah, gitu. Jadi gak usah direaksiin kayak gitu. Oke, Zn ini kan nggak butuh kan kita Zn ya, kita butuhnya kan Pb, Zn ini berarti harus dihilangkan. Kalau pengen menghilangkan, berarti yang satu Zn-nya di kanan, maka satu lagi Zn-nya di kiri. Nah, berarti kita pakai reaksi yang pertama, ya, reaksi pertama. Reaksi pertama diapain tuh? Ya, berarti tetap ya, kalau pengen saling menghabisi, ini harus tetap. Ini tetap, ya tetap berarti tulis ulang. Zn, nah berarti kalau tulis Zn-nya, jadi gini, Zn menghasilkan Zn2 plus, garis miring 2, Cu, 2 plus, menghasilkan Cu. Karena ini tetap, berarti ini positif 1,1. Nah, oke. Berarti ini sudah dihilangkan. Nah, sedangkan Cu juga nggak butuh kan, kita butuhnya kan Pb. Kalau pengen Cu2 plusnya dihilangkan, maka pakai reaksi yang kedua. Nah, kalau pengen dihilangkan, berarti Cu2 plusnya ini kan di kanan, maka ini harus di kiri kan. Berarti ini harus dibalik juga nih. Balik. Berarti kalau dibalik, ini jadi otomatis Cu, jadi reaksinya oksidasi ya. Cu menghasilkan Cu2 plus garis miring, Pb2 plus menghasilkan Pb. Karena dibalik, maka dia jadi negatif 0,47. Udah deh, tinggal dicoret-coret yang kiri kanannya. Zn-nya dicoret. Zn-nya dicoret, Cu-nya dicoret. Udah, jadi sisa tinggal ini sama itu. Nah, jadi reaksinya jadi Fe2 plus, garis miring 2, Pb2 plus, menghasilkan Pb. Ya udah, nilainya NaOC-nya tinggal dijumlah aja. Sama kayak tadi ya. Nanti jawabannya akan sama, yaitu plus 0,31. Oke, jawabannya yang A. Nah, itu. Bisa teman-teman? Mirip hukum Hess dibolak-balik kayak gitu? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, itu untuk yang pertama. Ya, untuk yang mengenai sel Volta. Nah, sel Volta ini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, Pak. Oke. Kita masuk ke yang kedua ya, satu lagi ya. Oke. Satu lagi ya. Coba saya lihat yang keduanya. Oh, dokumen Zoom. Oke. Ini bentar.
2002, 4, 16. Mana elektrokimia 2? Nah, oke, ini bisa. Oh, bentar, ini mah yang tadi ya. Ini mah yang tadi ya. Salah. Salah. Oh ya, benar ini. Oke. Tapi itu dulu di. Oke, bisa kelihatan ya. Ini bagian yang kedua ya mengenai elektrokimia. Yang kedua itu mengenai sel elektrolisis ya. Oke, kita mulai. Oke. Nah, ini untuk sel elektrolisis dia berkebalikan dengan sel volta ya. Jadi kalau sel elektrolisis ini dia dari energi listrik menjadi reaksi redoks ya. Jadi kebalikannya. Oke. Jadi kalau tadi kan dari reaksi redoks menghasilkan listrik. Kalau ini kebalikannya. Jadi kita pengen dari listrik ini menghasilkan reaksi kimia gitu. Makanya reaksi redoksnya itu tidak spontan. Ya. Nah, gimana caranya biar spontan? Maka dia butuh energi. Ya. Karena butuh energi biasanya kita pakai baterai. Nah, jadi ketika kita pakai baterai, maka reaksinya kimianya akan terjadi gitu. Contohnya misalkan pada proses ini ya, kalau kalian penyepuhan logam ya, misalkan kalian punya sendok yang terbuat dari besi misalkan. Nah, kita mau ubah atau mau lapisi dengan emas misalkan, bisa gitu ya. Kan secara kaidah harusnya kan yang akan Fe dilapisi dengan besi misalkan gitu kan. Nah, caranya dengan elektrolisis, nanti emasnya dia akan nempel di sini dilapisi gitu ya. Atau Fe dilapisi dengan perak misalkan. Bisa kan dia dilapisi dengan perak, dengan Ag gitu. Nah, caranya dengan konsep elektrolisis. Nah, kita lihat di sini reaksinya kayak gimana. Misalnya saya punya seperti biasa ya, dua buah elektrode. Ya, misalkan ini ada elektrode positif, ada elektrode negatif. Ya, elektrodenya ada dua seperti itu. Nah, berawal dari baterai. Sekarang kita mulainya dari baterai. Karena kenapa? Karena reaksinya nggak spontan ini ya. Maka kita mulai dari baterai. Baterai ini kan ada dua kutub ya, ada kutub negatif. Yang di belakangnya ini biasanya negatif, sedangkan yang ini positif. Nah, yang dihubungkan dengan baterai negatif, maka otomatis ini akan menjadi kutub negatif. Ya. Yang dihubungkan dengan baterai yang positif, otomatis jadi elektroda positif gitu. Kaidahnya sebenarnya tetap sama. Ya, untuk yang anoda ini reaksinya mengalami oksidasi, yang katoda itu mengalami reduksi. Atau istilahnya kan karen anoks ya. Karen anoks ya. Jadi katoda tereduksi, anoda teroksidasi.
Cuma bedanya di sini elektroda positif negatifnya. Kalau elektrodanya negatif malah katoda kebalikannya, elektroda positif malah anoda, atau bisa kita hafal dengan rumus kenap. Kenap. Kalau tadi kan kapan. Kapan itu katoda positif, anoda positif. Kalau ini kenap. Katoda negatif, anoda positif. Ya. Maka diagram selnya di sini ada elektrodanya, ya, elektrodanya positif negatif, ya, yang positif itu anoda, yang negatif itu katoda. Terjadi reaksi oksidasi, terjadi reaksi reduksi, ada power supply atau baterai. Ini ada baterainya karena gas spontan, ada juga lautan elektrolit ini ya, lautan elektrolit. Oke. Nah, gimana prosesnya terjadi? Nah, terjadinya gini. Oke, pertama baterai di sini di kutub negatif, ya, otomatis dia akan mengalirkan elektron. Jadi elektron akan mengalir dari kutub negatif baterai. Nah, di sini, ya, sini berarti ini terus ditangkap oleh si katode. Nah, di sini elektrolitnya di sini elektrolit Zn-, Zn2+. Nah, maka yang akan menangkap elektron pastinya adalah yang plus. Ya. Berarti Zn2+ menangkap elektron. Berarti jadi apa nih? Zn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn ya. Nah, berarti dia menghasilkan logam Zn. Nah, nanti Zn-nya di sini menap. Nempel di sini ini Zn-nya nih. Nah, di sini nih banyak. Oke. Itu yang elektroda negatif. Sedangkan yang elektroda positifnya gimana? Ini kan ngelepasin elektron. Karena melepaskan elektron di sini, karena di sini ada si Cl-nya, ya, Cl-nya di sini, ya, di sini Cl-nya, Cl-nya melepaskan elektron. Gimana rumus reaksinya? Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini ada angka 2 ya untuk menyamakan reaksi. Nah, maka Cl- dia berubah jadi Cl2. Nah, Cl2-nya ini nempel di sini. Jadi yang bulat-bulat ini adalah gas. Gasnya apa? Gasnya Cl2 namanya gitu. Nah, maka terjadilah reaksi kimia di sini ya. Kenapa? Karena adanya baterai. Karena secara sunatullahnya ini tidak akan terjadi kalau nggak ada baterai. Gitu. Nah, reaksi pada anoda dan katodanya ini ada beberapa aturan. Ya, kalau bentuknya leburan, maka akan langsung mengalami redok. Artinya apa? Artinya di katoda akan yang akan tereduksi adalah logamnya, ya, logamnya atau elektrodanya. Sedangkan di elektroda negatif adalah ininya ya, ion negatifnya. Nanti kita lihat aja gitu ya. Nah, kalau larutan ini ada kaidahnya, ada aturannya. Nah, aturannya lumayan banyak, nanti kita lihat gimana aturan. Oke, sampai sana dulu paham konsepnya? Reaksinya? Paham, Teman-teman? Pak. Paham ya? Oke, nanti bisa di ini lagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, nah. Kalau leburan itu langsung mengalami redok ya tadi kaidahnya, sedangkan kalau yang larutan itu berlaku kaidah ini nih. Oke. Kita ini dulu lah sebelum ke kaidah yang bentuknya larutan, kita bentuknya yang leburan dulu deh, biar maksudnya apa gitu yang mengalami reaksi redok ya. Oke. Oke. Oke, ini saya contohnya pakai di sini aja deh. Nah, apa di mana ya? Nah, di sini aja deh ya. Oke. Misalnya saya mau mengelektrolisis ya. Misalkan elektrolisis misalkan leburan NaCl misalnya, NaCl. Nah, kalian coba ionisasikan dulu NaCl ini, pertama ioniskan dulu ya. Jadi NaCl kan berubah menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Nah, kalian tuliskan reaksi di katoda sama di anodanya nanti. Di katodanya itu adalah berarti negatif ya, elektroda negatif, anodanya ada positif. Di katoda terjadi reaksi reduksi ya. Nah, di katoda itu lihatnya ion minnya.
Di katoda lihat ion plusnya. Katoda lihat ion plusnya. Maka yang akan tereduksi adalah langsung Na plusnya. Langsung mengalami redoks gitu. Jadi Na plusnya. Reaksi gimana? Na plus ditambah elektron, karena dia kan menangkap elektron ya kalau katoda, menghasilkan Na. Nah, di anodanya langsung juga. Langsung redoks siapa? Si Cl-nya, ion negatifnya. Oke. Jadi nanti reaksinya adalah harus tahu nih, Cl- menghasilkan, nah Cl-nya pasti Cl2 dong. Karena dia golongan 7A itu kan non logam ya. Kalau misalkan dia dalam bentuk bebas, dia bentuknya Cl2 ya. Oke, berarti elektronnya sebelah sini. Oke, kita samakan dulu. Setarakan Cl-nya di sini ada 2, kita kalikan 2, berarti muatannya di sini 2 kali min 1 ya. Jadi min 2, maka elektronnya di sini harus ada 2 elektron. Nah, udah itu tinggal kita jumlahkan saja kalau pengen tahu reaksi bersihnya ya. Berarti kalau pengen reaksi bersih, maka si Na ini harus kita kalikan 2. Reaksi yang pertama biar elektronnya sama. Yang kedua kita kalikan 1. Sehingga ini akan menghasilkan 2, 2, 2. Kalau udah 2, 2 berarti elektronnya tinggal kita coret aja gitu. Sehingga nanti reaksi bersihnya kita akan dapatkan 2 ini ya, 2 Na+, 2 Na+, ditambah apa? 2 Cl- ya. 2 Cl- menghasilkan 2 Na+. Oh, benar ya. Kalau ini 2 Na saja nih, maaf. Ini 2 Na saja. Oke, berarti menghasilkan 2 Na ditambah apa? Cl2. Nah, reaksinya kayak gini. Itu kalau bentuknya apa? Bentuknya leburan. Gitu. Paham ya teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Sudah paham? Nggak ada. Kalau Belum ada, Pak. Apa? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau untuk larutan ada aturannya. Ya, jadi nah, ini aturannya nih. Wow, banyak banget ya aturannya ya. Untuk di katoda gimana, di anoda gimana. Oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau di katoda aturannya ini 2. Kalau di anoda ini juga 2 sih ya. Oke, tapi saya tidak akan pakai kaidah ini, bisa kalian bingung ya. Bisa kalian bingung ya. Saya langsung cara mudahnya aja ya. Coba cara mudahnya ya. Ada ini nggak? Space buat saya nulis kayaknya. Nah, ini langsung ke sini ya. Ya di sini aja lah. Oke gini. Cara mudahnya ya, triknya. Oke, untuk di katoda ya, untuk di katoda itu kalian hafalkan saja ya, hafalkan saja reaksi air. Jadi reaksi air itu gini kan, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- tambah H2. Nah, ini hafalin ya reaksinya kayak gini. Oke. Nah, kalian gunakan kaidah ini itu pakai syaratnya 2. Ya, kalau yang tereduksinya air itu syaratnya 2. Jadi reaksinya kayak ini. Pertama, syaratnya adalah ion positifnya. Nah, ini 10 menit lagi ya, cepat banget. 10 menit lagi. Oke lah. Oke. Nah, ini syaratnya pertama, kalau untuk yang di katoda ion positifnya, kalau pakai air dia harus golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Ya. Yang kedua, bentuknya harus larutan. Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka otomatis yang akan tereduksinya adalah air. Ya, jadi ini reaksinya. Sedangkan untuk di anoda, kalian hafalkan juga reaksinya untuk airnya gimana. 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ini syaratnya juga 2 sama. Ya, syaratnya juga 2 sama. Oke.
Oke, syaratnya yang pertama, ion negatifnya itu harus sisa asam oksi. Maksudnya gimana sisa asam oksi? Misalkan gini, kalian kan mengenal HNO3 min, maka ini kalau NO3 min, misalkan ada H2O4, maka SO4 2 min gitu ya. Ada lagi PO4 3 min misalkan. Nah, kalau ion negatifnya kayak gini, itu maka yang akan tereduksinya air. Terus syarat yang kedua, jangan lupa nih ada syarat yang kedua, elektronegatifnya, elektroda negatif, anoda itu positif ya, kenapa katoda negatif, elektroda positifnya atau anodanya ya gitu ya, atau anodanya, atau elektroda positifnya itu adalah logam yang inert, ya, yang inert yang tidak bereaksi, misalkan C, AU, atau PT. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka otomatis akan air yang akan teroksidasinya. Ya. Contoh misalkan ya, saya kasih contoh nih. Contoh ya. Contoh di mana? Di sini aja. Misalkan contoh. Tentukan reaksi elektrolisis di katoda dan anoda untuk larutan misalkan NaCl. Nah, gimana di katodanya, gimana di anodanya. Oke, kita lihat dulu di katodanya. Di katodanya berarti kita lihat dulu syaratnya harus sudah terpenuhi. Pertama, ion positifnya adalah 1A, 2A, Al, atau Mn. Nah, ternyata ion positifnya kan ini ya, Na ya. Jadi Na plus gitu kan. Maka ini itu yang pertama, kedua bentuknya larutan. Oh, ternyata ini juga bentuknya larutan. Kalau dua syarat terpenuhi langsung air. Maka langsung di katodanya air 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan ya gitu ya, 2 Oh min ditambah H2. Nah, sekarang di anodanya gimana? Sorry, ini elektrodanya, misalkan elektrodanya adalah si PT. Nah, kedua, ya di anodanya gimana? Di anoda syaratnya kalau pengen air, ion negatifnya harus sisa asam oksi, terus elektrodanya harus CaO atau PT. Nah, di sini elektrodanya udah pakai PT, oke, syarat ini terpenuhi. Terus yang ion negatifnya apa? Ion negatifnya ternyata bukan sisa asam oksi. Oh, bukan si ini, bukan si NO3 min, SO4 2 min, PO4 3 min. Maka yang akan teroksidasinya adalah bukan air. Siapa tuh? Ini. Nah, si Cl-nya nanti. Maka reaksi di anodanya adalah 2 Cl min, ya harus tahu tadi reaksinya menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini jadi reaksinya kayak gini. Boleh dijumlahkan, boleh nanti ya, tinggal jumlahkan aja. Nanti elektronnya dicoret-coret aja ya. Tinggal dicoret aja gitu ya. Dan nanti sisa tinggal 2H2O tambah 2 Cl min menghasilkan 2 Oh min tambah H2 tambah Cl2 gitu. Oke, teman-teman paham dari sini? Paham, Pak. Oke, paham ya. Oke, kita langsung ya ke soal misalnya. Ini kan tarian tadi itu apa nih? Nah. Oke, ini jadi aturan ini tidak usah kalian hafalkan ya. Langsung aja aturan yang tadi. Oke. Misalkan yang ini, kita kerjaan yang ini. Pernyataan yang benar mengenai elektrolisis leburan NaCl dengan elektroda grafit ya. Berarti ini leburan ya, leburan. NaCl, nah leburan. Oke. Pertama kita lihat di sini reaksi di katodanya gimana ya. Katoda ada yang negatif ya, katoda positif. Oke. Oke. Leburan NaCl. Nah, kalau leburan itu udah jelas ya tadi, kalau leburan maka yang akan reaksinya pasti ion positif sama ion negatifnya, ya udah. Berarti di katoda si Na-nya berarti apa? Na berapa? Na ini ya. Kan ini menghasilkan Na plus ya. Ditambah Cl min, ya udah berarti Na plusnya nih. Na plusnya ditambah elektron menghasilkan Na. Sedangkan di aduannya langsung aja gitu ya. Langsung aja berarti si Cl 2 Cl min, berarti Cl min ya, 2 Cl min menghasilkan Cl
2 ditambah 2 elektron. Nah, kita lihat baca satu-satu. Terbentuk gas H2 di katode. Nah, ini salah ya. Di katode tidak ada H2, maka ini salah. Terbentuk logam natrium di katode. Nah, ini betul ya. Di katode ada logam natrium, berarti ini betul. Ion Cl- teroksidasi di katode, salah. Ion Cl- teroksidasinya di anode. Jadi bukan katode, tapi anode. Apalagi terbentuk ion H+ di anode. Di anode nggak ada H+ ya. Salah. Terbentuk gas oksigen di anode, ini juga salah. Harusnya gasnya adalah Cl2 ya. Nah, maka jawabannya yang betul adalah yang B. Paham? Dah? Paham ya? Paham. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi soalnya. Begini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang ini. Perhatikan elektrolisis zat berikut. Yang pertama, leburan NaCl dengan elektroda C. Pertanyaannya apa? Elektrolisis yang menghasilkan endapan logam di katoda dan gas di anoda. Oke, berarti ini harus satu-satu ya. Reaksinya kayak gimana? Ya. Pokoknya di endapan di katodanya logam, di anodanya gas. Oke, kita cek. Pertama, leburan NaCl. Oke, leburan NaCl berarti kan reaksi di katodanya adalah berarti karena dia leburan sudah, berarti kalau leburan si Na-nya Na plus ya ditambah elektron menghasilkan Na di anodanya, berarti langsung Cl-nya ya. 2 Cl- ditambah menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kita lihat apakah terdapat endapan logam di katodenya? Betul kan? Ini kan logam. Dan gas di anode, betul ya? Gasnya ada di sini. Maka yang satu itu betul. Berarti yang jawabannya satu bisa A, bisa D. Ya, bisa A, bisa D. Kita cek ya, yang A 1 dan 2. Kalau 2, di sini larutan NaCl. Nah, larutan NaCl di katoda gimana? Di katoda, karena bentuknya larutan, kita pakai kaidah. Ya. Kalau reaksinya air, reaksinya yang tereduksinya air, dua syaratnya. Pertama, syaratnya adalah dia bentuknya larutan. Ya. Kedua, ionnya positifnya adalah 1A. 2A, A atau Mn. Nah, ini dua syaratnya memenuhi. Maka yang ini adalah pasti air yang tereduksinya. Maka reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 ohmin ya, 2 ohmin ditambah H2. Di anodanya gimana? Di anodanya syaratnya kalau air 2, pertama elektrodanya dia harus C. Oke, ini terpenuhi. Harus C, PT atau Al ya. Yang kedua, ion negatifnya harus asam oksi. Nah, ion negatifnya malah Cl. Berarti bukan air, tapi si Cl-nya. Maka reaksinya dari 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah H2. Nah, oke, kita lihat apakah menghasilkan endapan di katoda? Salah. Ini tidak ada endapan di katodanya. Maka yang 2 ini salah. Maka jawabannya pasti 1 dan 3. Gitu. Ya, cek aja ya. Cek aja yang 3. Larutan COSO4. Nah, larutan COSO4 di sini di katodanya apa? Air bukan. Air syaratnya 2. Pertama larutan, oke ini larutan. Kedua, ion positifnya harus golongan 1A. CO itu bukan golongan 1A. Nah, berarti bukan air karena satu syaratnya tidak terpenuhi. Maka di sini